kemarin ada Pak Lurah, Pak Camat BMR itu, Pak Yanto itu, aku baru cek saraf 1,8 juta di rumah sakit. Ternyata dicek sini cuma bayar apa? Kita bayar 50.000 kan per cek kan. Cuma bayar 50.000 aja, bro, sama hasilnya. Ada lagi kemarin secam di Blitar Jaya, hampir lah. Setiap kita medical check up, mereka bilang hampir sama dengan hasil yang di rumah sakit. Berarti alat kita termasuk akurat, 85% nih akurat. Nah selama ini kan orang mau medical check up takut kan, takut apa? Takut biayanya takut. Sedangkan ini 35 organ kan, dari kepala sampai kaki. Itu kalau kita check up aja, medical check up lengkap dari kepala sampai kaki di scanner kayak gitu, palingnya 10 jutaan lah habis minimal. Itu yang paling murah, tergantung rumah sakitnya. Kalau Siloam gitu bisa di atas 30-an. Kalau cek ya kalau rumah sakit yang mahal gitu. Nah ini jadi ini kan termasuk fungsi, jadi kadar asam uratnya termasuk tinggi. Nah kadar asam urat itu sebenarnya apa yang bermasalah di mana? Di ginjal. Ginjal kita sudah iritasi. Jadi ketika kita makan sayur, makan kacang-kacangan gitu yang berbau zat purin itu, seharusnya ginjal itu membuang zat purin melalui air seni, terbuang. Ini tidak terbuang ya, sehingga dia masuk ke sela-sela kaki ya, sehingga ya jenuh-jenuh di kaki kan, atau kebas kaki itu asam urat ya. Sebenarnya asam urat jangan dibiarkan. Kenapa? Karena lama-lama fungsi ginjal kita jadi bengkak, sehingga apa? Nanti ini bisa kayak cairan gitu, kaki bengkak. Mau nggak mau di dokter apa? Kasih obat kayak allopurinol, jadi mengeluarkan cairannya. Nanti kempes sementara, bengkak lagi, kempes sementara, bengkak lagi. Karena urutannya gitu di dokter tuh, awalnya kita dokter umum, udah nggak mempan nih dokter umum, rujuk ke spesialisnya kita lah. Nah itu udah obatnya makin hebat lagi, kimianya makin. Ketiga lagi kita dirujuk lagi ke dokter spesialisnya ke dalam, terus spesialis jantung gitu. Kasihlah obat yang luar biasa, makin lama-lama ginjal makin lemah, nggak makin lemah, ujung-ujungnya apa? Ke dokter spesialis saraf. Urutannya seperti ini sebenarnya, dari umum sampai ke saraf, nanti terakhir ke dokter spesialis ginjal. Tapi yang lucunya kan gini, ketika kita udah berobat nih spesialis ginjal kita tidak makin membaik, tapi makin menurun. Yang tadinya tinggal 30% menurun jadi 25%, 25% turun jadi 20%, turun jadi 15%. Kalau ginjal kita sudah 15%, wajib cuci darah. Nah itu sebenarnya alurnya seperti itu. Nah ini ginjalnya harus diperbaiki dari sekarang. Mumpung belum terlalu fatal, belum terlalu parah itu, kita bisa perbaiki dari sekarang. Nah kalau ini saraf otak, indeks memorinya mulai menurun, sering lupa. Kalau itu yang paling ini, tingkat pertumbuhan tulangnya mulai menurun juga, termasuk kegemukan, di mata juga udah mulai ada, matanya juga fungsi penglihatan mulai menurun. Nah ini sifat darah, jadi kebutuhan darah di otot jantung mulai menurun, termasuk di efektif bilik kiri jantungnya itu juga mulai menurun juga. Jadi jantung itu kan kebutuhan darahnya sebenarnya normalnya kan ketika disedot sehingga dia bisa mengalirkan seluruh tubuh kan. Nah ini kebutuhannya dia melemah. Ketika melemah itu mau nggak mau kan semuanya terganggu, paru-paru lah, semua organ yang lain itu mulai terganggu, termasuk efektif bilik kiri jantungnya mulai melemah juga. Terus kedua ini fungsi saluran pencernaannya, lambung pencernaan sudah mulai menurun. Lambung biasanya kalau kita makan seharusnya dokter kan bilang minimal 33 kali punya baru ditelan kan. Nah ini kan kebanyakan nggak sabar, baru 3 kali punya telan, 4 kali punya telan, seperti itu kebanyakan gitu. Jadi Indonesia rata-rata penyakitnya apa? Lambung. Nah sebenarnya lambung kita nih, lambung kita buncit ini bukan lemak, tapi dia kotoran. Kalau kita periksa pakai dokter iridiologi itu, dimasukin alat ke anus kita, itu kotoran. Jadi kotoran yang berkerak yang tidak keluar. Jadi seharusnya kita makan hari ini, besok pagi BAB kan, hari ini BAB. Ternyata apa? Kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi apa? Dia numpuk di sini. Itu kan jadi toksik, jadi racun di lambung ini. Lalu ada, ini kena juga nih usus halusnya gitu. Jadi ini termasuk kalau kita BAB tapi tidak tuntas gitu kan,
masih ada nyangkut di sini. Nah kebanyakan kalau udah seperti ini fungsinya apa, 3 hari baru tercerna tubuh. Jadi baru tercerna keluar, baru tercerna keluar, keluarnya juga paling nggak semuanya plong gitu kan, Kecil masih ya ada Bang, nyangkut ya, masih ada nyangkut ya, airnya kecil. Nah di sini sudah ada fungsi hati, fungsi hatinya kandungan lemak hati. Ini sudah mulai ada kandungan lemak hatinya. Jadi biasanya kalau sakit hati itu ada liver namanya. Biasanya liver itu tidak terdeteksi ketika kita udah stadium 4 biasanya. Itu sudah mengeras hatinya atau jadi sirosis hati. Itu kalau udah terjadi segitu, itu ada yang sekali suntik tuh 2 juta. Ada yang sekali suntik tuh 4 juta. Mahal suntikan buat hati. Jadi kebanyakan kalau udah seperti ini rata-rata nggak lama lah di rumah sakitnya. Makanya kalau hati sudah mulai seperti ini, oh berarti lemak saya mulai ada nih peremakan di hati gitu kan. Itu penyebab apa? Penyebab liver. Biasanya ya seperti itulah, liver itu kebanyakan karena apa? Pertama karena fungsi lambung tidak sempurna, sehingga dia ada toksik racun ya, sehingga kerja hati itu berat. Karena hati itu menyerap racun kan, menyaring racun. Karena racunnya terlalu banyak, jadi kena lah hatinya. Makanya nanti kita perbaiki dari peredaran darah, ya, dari ginjalnya, terus kita perbaiki hatinya juga. Nah, tadi ini usus besarnya, jadi usus besar mulai menurun, penyerapan di kolon juga mulai menurun, lalu tekanan ususnya juga sudah mulai menurun. Jadi semuanya mulai menurun ya fungsinya. Kalau menurun apa? Sehingga apa? Nutrisi ke dalam tubuh. Jadi kalau kita minum obat ya obat itu tidak terserap sempurna kan? Tidak terserap sempurna, nanti ujung-ujungnya apa? Ke ginjal lagi, berat lagi fungsi ginjal. Padahal kalau kita minum obat kimia itu kita harus banyak minum kan? Banyak minum. Lalu tingkat kepadatan tulang, nah ini juga mulai menurun. Sudah ada rematik tulang. Berarti apa? Kekurangan kalsium. Nah jangan salah, kalau kita minum anglin itu banyak testimoni kesaksian kok kalsiumnya makin berkurang gitu. Belum lagi apa, kolesterol makin tinggi. Ini dari susu anglin kan, penyakit tulang. Jadi termasuk rematik, sendi-sendi mulai sakit, tangan mulai sendi-sendinya itu mulai kelihatan, dari leher, dari kepala itu mulai kelihatan rematik tulang. Nah biasanya kalau udah seperti ini nanti terjadi osteoporosis, ya, pengapuran seperti itu kan, karena apa? Kekurangan kalsium. Ya udah ini mulai sakit pinggang nanti ya. Nanti lama-lama ketika udah terjadi rematik tulang yang parah, itu kita dari tempat tidur mau berdiri aja susah. Sehingga nanti kegiatannya apa-apa di kasur udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau sudah tingkatannya dibiarkan saja gitu. Nah kalau di dokter juga ada vitamin kalsium. Biasanya dokter hati-hati ngasih kalsium, karena kalsium yang di dokter itu atau di bidan itu rata-rata cuma terserap tubuh tuh 30%. Selebihnya apa? 70% yang ngendap di ginjal. Makanya harus minum banyak. Minimal bisa harus 2 liter minimal itu harus minum. Kalau nggak apa? Dia ngendap di ginjal. Ya, silakan tanya bidan atau dokter, rata-rata mereka seperti itu. Kalau mereka kasih vitamin kalsium, Pak ini minumnya harus banyak. Karena kan kebetulan bidan-bidan banyak Pak yang ngambil produk ke kami gitu kan. Jantung. Nah kalau gula darah terakhir cek ada gula darah? Tidak ada ya. Gula darahnya hati-hati, maksudnya ini belum diabetes tapi baru pradiabetes. Kalau gula darah yang normal berarti bagus. Termasuk kalau buang air seni itu dikit-dikit lancar ya. Lancar maksudnya enggak maksudnya mau keluar terus kamar mandi terus mau keluar lagi seperti itu. Enggak lancar berarti. Tapi di sini dicek sudah ada gejala mau prostat ya. Gejala mau prostat. Gejala mau prostat. Jadi tadi yang perlu diperhatikan pertama tadi peredaran darah, lalu fungsi di saluran cerna, ketiga di hati ya, lemaknya, sama di rematik tulang. 4 aja yang harus diperhatikan. Itu kalau semuanya semuanya diperbaiki perlahan, nanti
pasti dia akan sembuh dengan sendiri. Jadi memang produk kami ini dia kan produk tanpa bahan kimia kan, produknya herbal standar farmasi tercipta guys. Dan produk kita sudah ada dipakai di 48 negara. Dan produk kita ini termasuk salah satunya ini Pak Wahidin sering ceritakan. Nah ini yang buat kalsium, ini yang buat perjalanan darah. Kalau ada yang buat lambung, ada lagi bisa kita kasih sitosan atau kasih cordyceps. Jadi produk kita ini sudah dipakai di 48 negara. Kita ini standarnya termasuk tertinggi Pak. Kalau untuk di bidang farmasi, pabrik kita tertinggi. Pabrik kita ada di 4 tempat kan. Pertama di Kanada, kedua